Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program konsultasi keluarga muslim yang mana insya Allah seperti biasa kita akan dipandu oleh Al-Ustadz kita, guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabik Hafidhahullahu Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, umat-umat yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah Ustadz Ahmad Sabik telah bergabung bersama kami di studio Al-Furqan TV dan akan kita sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bagi para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami langsung menanyakan sesuatu tentang permasalahan keluarga, silahkan menghubungi kami di nomor 0812 5952 1312. Atau mungkin pemirsa ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kami di nomor yang sama, di nomor 08125952 1312. Atau mungkin yang telah bergabung atau menonton di sosial media kami, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom komentar kami. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan langsung kami sampaikan kepada Al-Ustadz Ahmad Sabik Hafidhahullah Ta'ala. Baik, kita akan memulai untuk membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami Al-Furqan TV. Baik, Ustadz, kita akan mulai, Ustadz, untuk membacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Umi di Banjarmasin, Ustadz. Ya. Ustadz, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seandainya perempuan menolak ajakan jima suaminya maka dia dilaknat. Bagaimana keadaan suaminya? Bagaimana keadaan jika kebalikannya, Ustadz, istri yang mengajak suami namun suami yang menolak, Ustadz? Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Akhwani wa akhwati, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang rumah tangga, itu bicara tentang sesuatu yang sangat agung dalam agama, yang tujuannya dunia akhirat. Salah satu di antara tujuan utama dunianya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Adanya sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Yani adanya sakinah, ketenangan, yani zahir, ketenangan batin, cinta, kasih sayang antara suami dengan istri. Salah satu di antara faktor utama terciptanya sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Lah, salah satu di antara kebutuhan pokok hidup manusia itu adalah nafsu biologis, nafsu seksual, yakni kebutuhan jima. Itu adalah salah satu di antara kebutuhan hidup manusia. Tapi masalahnya sekarang, kebutuhan biologis yang satu ini nggak kayak makan, nggak kayak minum. Makan dan minum itu gonok pasangan nih. Gonok pasangan ini maksudnya itu kepengen makan sendiri bisa kenyang, kepengen minum sendiri bisa kenyang. Tapi kebutuhan yang satu itu harus ada pasangannya, harus ada ini istri, harus ada sang suami. Padahal nafsu syahwat itu Allah letakkan ada pada laki-laki, juga Allah letakkan ada pada wanita. Sebagaimana laki-laki punya syahwat yang tersalurkan dengan istrinya, wanita pun punya syahwat yang tersalurkan dengan suaminya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, kewajiban istri melayani suami. Dalam arti, yani jangan sampai kalau suami sedang berhasrat, kemudian istri menolak tanpa ada ulur syar'i.
Ini tanpa ada udzur syar'i semacam haid, nifas maupun yang lainnya atau udzur-udzur yang lain. Dan ancamannya berat. Sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya ancamannya berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anat hal malaika hatta tusbih. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Tapi muncul pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Bagaimana kalau kebalikannya? Kebalikannya pun sama. Dari sisi seorang suami wajib untuk menjadikan istrinya itu afifah, terjaga kehormatannya. Jangan sampai sudah punya suami tapi kemudian nafsunya sejelalatan kemana-mana, nafsunya itu berontak kemana-mana karena nafsu syahwatnya tidak terpenuhi. Makanya, dulu para ulama-ulama kita itu berusaha bagaimana istrinya itu srek punya suami kayak dia. Dari sisi penampilan, dari sisi yang lain. Dan fikih pernikahan sendiri, Rasulullah SAW itu mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a, sekalian pemuda, apabila kalian itu mampu ba'a itu mampu untuk, untuk finansial, dan mampu untuk ngumpuli istrinya. Silakan untuk menikah. Yang dari sisi kewajiban seorang suami untuk menjadikan istrinya itu nafsu syahwatnya itu terpenuhi sehingga dia itu menjadi wanita yang salihah, afifah, yang gak kepikiran untuk selingkuh, gak kepikiran untuk berzina, gak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang itu di luar kondisi syariat. Makanya kan Islam membolehkan untuk gugat khulu bagi seorang istri kalau ternyata mendapati suaminya tidak mampu melakukan yang semacam itu. Bahkan dalam fikih pernikahan juga seorang wanita boleh untuk boleh untuk menolak meskipun pernikahan sudah terjadi, untuk membatalkan pernikahan itu apabila kenyataannya suaminya itu tidak mampu melakukan tugas yang satu itu. Kesimpulannya, kewajiban bagi suami untuk melayani istrinya yang sedang muncul syahwatnya. Kenapa? Karena tugasnya dia adalah agar istrinya terjaga kehormatannya, terjaga kesolehannya, terjaga fitnahnya, terjaga apanya dari hal-hal yang semacam itu. Tapi apakah ancamannya sama dengan ancaman yang ada dalam hadis tadi? Berarti suaminya dilaknat oleh para malaikat. Itu yang Anda nggak tahu. Karena itu masalah wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman khusus. Janji dan ancaman khusus itu butuh dalil. Itu butuh dalil secara khusus. Bisa saja Anda mengatakan sesuai dengan kaidah. Itu juga berlaku untuk laki-laki. Kenapa Rasulullah menyebut itu laki-laki kepada perempuan? Karena biasanya yang ngasar duluan itu yang laki-laki. Biasanya begitu. Tapi kalau kebalik, bisa saja itu terjadi. Tapi karena ini masalah gaib, yang kita tidak tahu kepastiannya, cukup bagi kita dalil-dalil umum. Cukup bagi kita kaidah-kaidah umum bahwasanya kalau ternyata yang berhasad itu adalah yang wanita, maka sang suami wajib untuk menjadikan istrinya terlampiaskan syahwatnya agar terjaga kehormatan dan kesolehannya. Wallahu alam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Terima kasih untuk Ibu yang telah bertanya kepada kami. Kami lanjutkan Ustadz untuk pertanyaan yang masuk di redaksi kami dari yang tidak menyebutkan nama. Beliau berada di Hong Kong Ustadz. Ustadz, kami bekerja di luar negeri, sudah berpisah dengan keluarga bertahun-tahun. Atau bahkan di antara kami ada yang berpisah 3-6 tahun dan hubungan komunikasi kami terutama dengan suami semakin jarang. Apakah dengan berpisah yang lama tersebut jatuh cerai Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya ukhti, rumah tangga itu salah satu pondasi dasarnya adalah munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kebersamaan. Sebagaimana anak katakan di yang pertama tadi, manusia itu nggak butuh makan tok, manusia itu nggak butuh minum tok, ada kebutuhan lain, kebutuhan lohir, kebutuhan batin. Kebutuhan lohirnya itu ada kebutuhan yang itu tidak makan tidak minum ya ukhti, yaitu kebutuhan hubungan suami istri.
Dan ada kebutuhan batin, tempat dia curhat, tempat dia harus melabuhkan curhat perasaan hatinya, tempat harus ada cerita, tiap hari ketemu, pulang-pulang kerja ada yang nyambut, pulang-pulang kerja ada yang nyiapkan. Dan itulah sakinah mawaddah warahmah yang diinginkan oleh agama kita. Sebelum Anda jawab pertanyaan anti tadi, sebenarnya apa sih yang kita cari? Tatkala kita jauh dari keluarga, suami anti di rumah, kemudian anti jauh di Hong Kong untuk mencari materi dunia. Anda tidak mengharamkan, tapi cobalah berpikir, untuk apa sebenarnya kita hidup jauh gitu. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, oke lah ya. Tapi anti katakan 3 tahun, 6 tahun. Yani pisah dengan suami. Komunikasi mungkin bisa WA atau apa. Tapi kebutuhan yang satu itu. Kebutuhan yang batin. Nafkah lahir, nafkah batin yang satu itu. Itu harus dipertimbangkan. Kalau menginginkan, siapa yang jamin kalau suami anti gak selingkuh? Ini. Siapa yang jamin kalau kemudian kita tidak terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa, carilah rizki tidak jauh dari keluarga. Atau kalau memang harus jauh, ya sebulan sekali pulang, 2 bulan sekali pulang, sebulan 2 kali pulang. Itu masih masuk akal. Tapi kalau bertahun-tahun, sampai 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun lagi, ini gak pernah ketemu, maka harus dipertimbangkan kuat tentang masalah tadi. Ya, tentang masalah tadi. Padahal keberadaan anti di Hong Kong bukan sesuatu yang darurat. Ini harus semacam itu. Lepas dari pertanyaan tadi. Adapun berkaitan dengan pertanyaan tadi, Anda katakan cerai itu tidak jatuh kecuali dengan kata-kata. Cerai itu tidak jatuh kecuali dengan kata-kata. Jadi kalau seorang suami menjatuhkan kata cerai, sharihan atau kinayatan, karena cerai itu ada dua lafadz. Satu lafadz sharih. Lafadz sharih itu lafadz yang tegas mengatakan talak atau cerai. Jika seorang suami sudah mengatakan talak atau cerai kepada istrinya, maka cerai jatuh. Mau niat cerai, mau nggak niat cerai, cerai jatuh. Yang kedua, jika sang istri atau jika sang suami mengucapkan kata-kata yang mirip-mirip dengan itu, tapi bukan 2 kata tadi, bubar aja, hubungan kita sampai di sini saja dan macam-macamnya, maka itu tergantung kepada niat suaminya. Kalau suami punya niat dengan kata-kata itu menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Jika tidak, ya berarti tidak. Adapun sikap pisah dalam waktu yang lama, pisah sekedar pisah semacam di Hong Kong tadi, yang pisah dalam jangka waktu yang lama, atau sikap yang kasar, sikap yang gak perhatian, acuh tak acuh kepada istrinya, semua sikap itu bukan berarti bermakna perceraian. Makanya kalau kemudian hanya sekedar pisah, sang istri ada di Hong Kong 6 tahun, 7 tahun, kemudian sang suami ada di rumah, kalau kemudian sang suami belum pernah melontarkan kata-kata cerai kepada istrinya, maka cerai belum terjadi. Dan cerai tidak jatuh. Tetap punya hubungan, tetap statusnya adalah hubungan antara suami dengan istri terjalin sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp kami di nomor 081259521312, atau mungkin Anda ingin langsung bergabung melalui telepon kami di nomor yang sama. Kami persilahkan di nomor 081259521312. Insya Allah pertanyaan yang Anda telepon atau mungkin Anda yang masukkan ke chat kami akan langsung kami pertanyakan ke Ustadz Ahmad Sabik. Baik Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya Ustadz dan juga tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya seperti ini Ustadz. Ustadz, akhir-akhir ini sedang ramai tentang pernikahan beda agama Ustadz. Yang Anda tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya secara Islam
nikah beda agama ini baik si perempuan yang beragama Islam atau mungkin si laki-lakinya yang beragama Islam menikah dengan yang bukan atau yang sama berbeda dengan agamanya Ustadz. Seperti itu pertanyaan dari dia Ustadz. Zaman semakin ke belakang, semakin dekat dengan datangnya hari kiamat, semakin buruk. Semakin banyak fitnah. Di ujungnya nanti adalah fitnah Dajjal. Yang semakin banyak orang terfitnah. Anak itu nggak dapat membayangkan. Kira-kira nanti kalau Dajjal itu keluar, siapa orang yang mau bertahan dengan fitnahnya Dajjal? Kalau sekarang aja, orang yang ngaku katanya Tuhan, pemilik langit itu menyerahkan urusan langit sama dia. Wah, di langit ono AC besar, remote-nya di tangan dia. Ngono ku yo ono sing percaya, gitu loh. Ada yang percaya. Yang percaya bukan sembarang kalangan. Orang-orang yang di kalangan awam itu, di kalangan masyarakat umum itu dipandang, gitu loh. Saya itu jadi pening. Saya itu tiba-tiba kepikiran Dajjal. Nanti kalau Dajjal muncul, itu kira-kira kayak apa rupanya dunia ini? Dajjal yang datang, nyuruh langit hujan langsung hujan, nyuruh langit berhenti langsung berhenti, datang ke sebuah kampung, subur gitu mereka disuruh beriman sama Dajjal, nggak mau disuruh kering tiba-tiba kering kerontang. Datang ke sebuah daerah yang kering, kemudian ditawari ikut Dajjal, dijanjikan kemudian jadi daerah yang subur, mereka mau beriman, mengimani Dajjal, langsung dijadikan subur. Itu sampai pun ngaku jadi Tuhan, yakin banyak orang percaya. Dan memang begitu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, man sami'a minkumud Dajjal falyan'a. Barang siapa yang melihat, mendengar Dajjal sudah muncul, segera menjauh sejauh-jauhnya. Jangan sampai mendekat. Karena ada orang itu yang mendekat, kata beliau SAW, yang maunya itu tak akan terpengaruh. Begitu ketemu Dajjal langsung jadi pengikutnya. Lawong model-model zaman sekarang sudah semacam itu. Fitnah akhir zaman. Fitnah jadi akhir zaman. Salah satu di antara fitnah akhir zaman yang sekarang meruak adalah nikah beda agama. Sebenarnya masalah ini nggak perlu terlalu dibahas secara luas. Jadi para ulama-ulama kita di MUI saya kira udah tegas sekali dalam masalah ini. Jadi dan para kiai-kiai besar sudah tegas sekali dalam masalah ini. Anda simpulkan aja. Kalau di pendalilannya terlalu lebar, terlalu meluas gitu ya. Anda simpulkan. Tegas dalam Al-Quran. Tegas dalam As-Sunnah. Dan para ulama sepakat dalam masalah ini. Bahwa nikah beda agama itu ada dua hukum. Nikah beda agama itu ada dua hukum. Yang pertama. Nikah dengan orang kafir wathani. Nikah dengan orang kafir wathani. Kafir wathani itu kafir non ahli kitab. Yang kedua, nikah dengan kafir ahlul kitab. Ahlul kitab itu umat yang pernah turun kepadanya kitab dibawa oleh nabinya. Dan itu adalah Yahudi, Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani itu kafir ahlul kitab. Kalau selain Yahudi Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan macam-macamnya, itu adalah kafir wathani istilahnya. Kafir penyembah berhala, kafir paganisme. Adapun untuk menikah dengan wanita kafir atau dengan orang kafir yang paganisme, penyembah berhala, Hindu, Buddha, dan macam-macamnya itu, maka haram ijma'an. Baik yang muslim yang laki-laki maupun yang muslim itu yang perempuan. Jadi laki-laki muslim nikah dengan wanita Hindu misalkan. Laki-laki Hindu nikah dengan wanita muslimah. Itu haram. Dan akad nikahnya nggak sah.
Kalau sampai berhubungan suami istri, kemudian terjadi hubungan, kemudian hamil, kemudian lahir anak, maka anak itu anak zina. Dihukumi sebagai anak zina dan bukan anak syar'i. Karena pernikahannya nggak sah. Tatkala pernikahannya nggak sah, berarti hubungan dianggap zina dan anak adalah anak zina. Terlalu banyak dalil. Seambrek kalau kita bicara dalil tentang masalah itu dan kesepakatan para ulama. Cukup bagi kita ketegasan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Ayat ini tegas sekali. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan, wala tankihul musyrikat. Kamu itu jangan nikahi wanita-wanita musyrik. Yani wala tankihul, yani hatta yu'minna, sampai mereka itu beriman. Yani jangan kamu nikahi sampai pun wanita itu sangat menggoda dirimu. Engkau jatuh cinta kepadanya karena kecantikannya atau karena yang lain. Dan jangan nikahkan wanita-wanita kalian, putri, adik, wanita ini dalam perwalian kalian dengan laki-laki yang musyrik. Sungguh seorang budak laki-laki yang miskin jauh lebih bagus dibandingkan dengan laki-laki yang musyrik, meskipun laki-laki yang membuatmu kagum. Dan para ulama sepakat akan hal ini. Taib, itu yang pertama. Jika itu adalah kafir wathani. Yang kedua, adapun jika dia itu adalah kafir ahlul kitab, maka hukum nikah beda agama dengan kafir ahlul kitab itu ada dua hukum, ada dua perincian. Perincian yang pertama, jika yang laki-laki kafir, Nasrani, Yahudi, yang wanita muslimah, maka ini juga haram. Maka ini juga haram karena keumuman dalil tadi. Yani karena keumuman dalil tadi. Adapun kalau dibalik, yaitu yang laki-laki muslim, yang perempuan muslimah. Ya apa? Yang perempuan kafir kitabiyah, Yahudi, Nasrani, secara fikih boleh. Sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Maidah. Cara fikih boleh, tapi bolehnya fikih tetap terkondisikan dengan kondisi maslahat mafsadah. Karena nggak wajib, nggak sunnah. Jadi gambarannya itu koyok bahasa fikih boleh itu kayak mangan tahu, mangan tempe, makan ini. Apa hukumnya? Boleh. Tapi tatkala ada kondisi yang kalau dia mengkonsumsi tahu itu akan membahayakan perutnya, kayak mengkonsumsi tempe itu akan membahayakan ini, membahayakan itu, maka jadi haram dari sisi itu. Begitu juga ya akhwan, ini jamaah kaum muslimin. Kalau kemudian nikah beda agama dari sisi fikih hukumnya, yang laki-laki muslim, yang wanita itu kitabiyah, dari sisi fikihnya boleh. Tapi akan jadi haram kalau ada konsekuensi di belakangnya. Konsekuensi di belakangnya itu gambarannya adalah ya itu masuk dalam ranah kristenisasi, atau misalkan nanti menjadi begini, nanti menjadi begitu, sebagaimana yang sudah maklum dalam yani beberapa kondisi yang ada, maka bisa kita katakan haram karena sebab tersebut. Meskipun hukum asal fikihnya itu adalah yani adalah itu, dan tidak ada khilaf, tahu anak, tentang haramnya yani pernikahan beda agama, sisi yang pertama dan sisi kedua di sisi yang pertama tadi. Yani kenapa? Karena tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan hal itu. Makanya bagi orang-orang yang mendukung adanya pernikahan beda agama, itu tuh yang diikuti itu siapa? Al-Qur'an, As-Sunnah, atau para ulama? Kalau kemudian para ulamanya siapa? Yang mengatakan bahwasanya itu tuh boleh. Fitnah yang muncul di akhir zaman. Yani fitnah yang muncul di akhir zaman. Benarlah kata Rasulullah SAW dulu tatkala beliau bersabda, "Innama akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin." Yang paling aku khawatirkan nanti terjadi di umatku adalah para tokoh-tokoh, para pemimpin yang al-mudhillin, yang menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini cukup
panas juga pembahasan ini Ustaz. Nikah beda agama ini sedang banyak dibahas oleh media-media juga Ustaz, insyaallah. Baik pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi untuk membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Kali ini masuk dari aplikasi Android kami yang mengirimkan pertanyaan di aplikasi kami. Bagi pemirsa mungkin yang belum download, silahkan download di Play Store aplikasi Al-Furqan TV. Di situ ada kolom untuk bisa mengirimkan pertanyaan untuk langsung disampaikan kepada kami. Baik Ustaz, pertanyaannya seperti ini dari Ibu Ira di Sumbawa Ustaz. Ustadz mau tanya, apakah Islam mengatur juga tentang adanya harta gonogini, Ustadz? Taib. Harta gonogini itu istilah dalam fikih Indonesia. Tidak ada dalam kitab-kitab fikih para ulama dengan istilah gonogini. Istilah itu di negeri kita maksudnya itu adalah harta milik berdua suami istri yang mereka dapatkan setelah mereka menikah. Itu namanya harta gonogini. Pembahasan tentang harta gonogini agak luas. Cara umum mana katakan. Ketahuilah jamaah kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun kita berada. Harta yang ada dalam rumah tangga muslim itu ada 3 kemungkinan. Harta yang ada dalam rumah tangga seorang muslim, muslimah, keluarga gitu ya, suami istri, maka itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, harta murni milik suami. Harta murni milik suami. Tidak ada kaitannya dengan hak istri di situ. Harta murni milik suami. Apa contohnya? Ya hartanya sudah dimiliki oleh suami sebelum dia nikah. Bisa jadi pada waktu masih bujang dia itu sudah kerja, sudah punya ini, sudah punya sepeda motor, sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya mobil, kadang-kadang bahkan kadang-kadang sudah punya rumah, punya sawah, punya aset gitu ya. Maka itu harta murni milik suami. Atau mungkin dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, mendapatkan warisan dari ibunya dan macam-macam, maka itu namanya harta murni milik suami. Itu yang pertama. Yang kedua, harta murni milik istri. Harta murni milik istri. Gambarannya harta murni milik istri, harta murni ya, milik istri itu demikian. Ya gambarnya kayak tadi. Seorang wanita sudah punya aset, sudah punya harta sebelum dia nikah. Bisa jadi dia masih masa gadisnya itu kerja di dalam negeri, luar negeri, mendapatkan pendapatan, penghasilan, punya sepeda motor, punya mobil, punya sawah, dan macam-macamnya. Maka atau dia mendapatkan warisan dari orang tuanya atau mendapatkan hadiah dari orang tuanya sebelum dia nikah, maka itu adalah pada waktu nikah, maka itu adalah harta milik istri yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak suami. Yang ketiga sekarang, setelah keduanya nikah, kemudian setelah menikah, maka rumah tangga itu ada 2 model. Rumah tangga itu ada 2 model. Model yang pertama yang kerja suami, istri nggak kerja dalam arti yang mendapatkan hasil ya. Kita bicara kerja ini adalah kerja yang sifatnya profit. Antum jangan protes nanti lah, nyapu di rumah, usaha nyuci baju dan macam-macam. Itu bukan kerja profit. Jadi istri di rumah bukan kerja profit. Yang kerja profit, jadi yang kerja menghasilkan uang itu sang suami. Itu model yang pertama. Model yang kedua, suami istri sama-sama kerja. Suami istri sama-sama kerja. Ya nuko misalnya, suami yang kulaan, istri yang manage, kemudian suami yang jualkan. Bisa jadi kebalik dan macam-macamnya. Atau misalkan tani, rumah orang desa-desa itu kan tani, suami yang kerja, istri bantu ikut-ikutan kerja. Nanti panen siapa? Ya panen berdua, uangnya kerja berdua. Toko berkembang besar itu dari mana? Ya milik berdua, hasilnya hasil berdua karena memang kerjanya berdua. Nah, itu apa tadi Anda katakan? Jadi suami istri harta yang didapatkan setelah menikah ada 2 kemungkinan keluarga. Kemungkinan yang pertama,
Kemudian yang pertama itu adalah suami yang kerja, istri nggak kerja. Murni rumah tangga. Kalau kondisi yang pertama ini, berarti dalam rumah tangga itu tidak ada harta gono gini. Dalam rumah tangga itu tidak ada harta gono gini. Yang ada adalah harta istri, harta suami. Kalau istri meninggal dunia, harta istri diwarisi oleh keluarganya, termasuk suaminya. Kalau suami meninggal dunia, maka harta suami diwarisi oleh istri dan oleh keluarganya. Yang kedua, kalau keluarga itu dua-duanya kerja, dan ini lumrahnya negeri kita. Banyak negeri kita ini model semacam ini. Entah kerja bareng, dikelola berdua, atau masing-masing punya kerjaan masing-masing. Lalu hartanya dicampur. Misalkan suami PNS, istri noko. Atau zaman sekarang, suami karyawan, istri online. Online, kerja online, dan macam-macamnya itu. Mereka mendapatkan hasil. No, tipenya negeri kita itu kan harta nggak disimpan dewe-dewe, tapi dilebur jadi satu. Kemudian bisa beli tanah, kemudian bisa beli ini, kemudian bisa beli itu. Lah, tanah itulah dalam istilah fikihnya itu namanya al-amwal al-mushtarakah, al-malul mushtarak. Harta milik berdua. Suami istri, lah harta itu yang oleh istilah negeri kita diistilahkan dengan harta gono gini. Silakan dengan harta gono gini. Nggak ada masalah, istilah aja kok. Itu istilahnya negeri kita adalah gono gini. Tapi dalam dunia fikih, maka istilah untuk harta semacam itu namanya al-mal al-mushtarak baina zaujain. Harta milik berdua antara suami dengan istri. Nah, menghadapi kasus harta semacam ini, kalau ada dalam keluarga harta semacam itu, maka berarti kondisinya demikian. Kalau sang suami meninggal dunia, dia itu meninggal dunia. Apabila sang suami dia itu meninggal dunia, harta yang diwarisi adalah harta milik suami, harta murni milik suami, sama bagian suami dari harta gono gini. Bagian suami dari harta gono gini. Jadi harta gono gini itu dipecah dulu, dipisah, dilepas. Mana yang bagian istri, mana yang bagian suami. Yang itu bagian suami itu yang kemudian digabungkan dengan harta waris. Yang bagian istri, maka dia tidak masuk dalam bagian waris. Jadi itu secara umum begitu. Kalau terjadi perceraian antara suami dengan istri, yang aslinya milik istri, ya kembali ke milik istri. Yang aslinya milik suami, kembali ke milik suami. Harta gono gini dipecah antar keduanya. Berapa persen? Tergantung. Kalau ada kejelasan, ini dulu beli tanah, harganya 400 juta. Yang 300 itu hartai sang suami. Yang 100 hartai istri. Berarti jelas tanah itu 3/4-nya milik suami, 1/4-nya milik istri. Berarti jelas. Jadi 3/4-nya. Tapi kalau itu yang semacam itu tuh jarang. Jarang suami itu negeri kita sampai ngitung-ngitung sampai sekelas itu. Kalau tidak ada kejelasan, maka ngikuti urf yang berlaku di masyarakat. Kalau tidak ada urf, ngikuti hukum qadhi. Dan urf negeri kita itu 50-50. Separuh. Hukum qadha negeri kita pun pengadilan agama itu 50%. Itu kalau tidak ada kejelasan. Itu global pembahasan tentang masalah fikih harta gono gini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Tadi sempat ada yang telepon namun terputus. Mungkin kami beri kesempatan lagi jika ingin menyambungkan kembali. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa? Di mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Ya. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, silakan Bapak. Mau tanya, jazakumullah barakallahu Ustaz Syafik. Semoga Amin. selalu melindungi Ustaz dan keluarganya. Amin. Amin ya Allah. Mau tanya Ustaz, mengenai saya pernah mendengar khotbah Jumat itu
Hafiz itu mengatakan bahwa hukum asalnya sholat asar itu dijalankan, zuhur maupun asar mas. Zuhur maupun asar itu dijalankan atau diterapkan. Karena Nabi sering diejek oleh kaum Nasrani, kemudian Nabi itu mensirkan bacaan sholat zuhur maupun asar hingga sekarang. Saya mohon dijelaskan ke saya hadis itu. Terus yang kedua mengenai untuk batasan sholat berjamaah, Ustaz. Nggih. Saya pernah melihat semacam edukasi di salah satu TV sunnah. Itu dia mempraktekkannya apa? Orang memperbaiki motor, memperbaiki motor. Kemudian ada kotoran sedikit, ada kotoran sedikit lagi dicorai di salah satu mukanya, di bagian pipinya itu. Kemudian mau sholat berjamaah ke masjid, itu bukan dilarang ya, disarankan sama teman saya sholat di rumah saja karena waktunya sudah. Ini ada itu termasuk uzur sehingga boleh sholat berjamaah di rumah. Ini yang saya maksud, yang mau saya tanyakan ini, Pak. Baik. Apakah mungkin itu mengambil hadis dari yang orang yang makan bawang dan mendekati masjid-masjid itu? Dari siapa yang makan bawang, makan dalam sholat atau mendekati masjidku? Mungkin seperti itu. Saya mohon maaf kalau saya penyampaiannya salah. Terus yang saya maksudkan lebih ini, bagaimana dengan saya atau kami itu orang-orang yang mempunyai keringat yang bau, bisa dikatakan bau, karena memang pekerjaan kami itu di tempat-tempat pekerjaan kami itu memang pekerjaan yang bisa dikatakan orang bilang pekerjaan kasar lah, orang berkeringat, keringat kami bau, sehingga kami mau sholat ke masjid sebetulnya ya tetap saya melaksanakan sholat ke masjid, cuman apakah ada dosa di antara karena saya melanggar hadis Nabi itu karena mungkin ada yang mencium bau keringat saya, mungkin tidak nyaman dengan bau keringat saya itu, Ustaz, maksud saya. Mungkin sementara itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, Pak. Jadi masalah yang pertama, Anda nggak tahu ada hadis itu. Karena dalam kajian tarikh tasyri' itu sejarah pensyariatan yang masyhur di kalangan ahlul ilm itu bukan masalah jahar dan sir, tapi yang masyhur di kalangan ahlul ilm itu adalah masalah jumlah rakaat. Jadi dulu sebelum Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu sudah sholat, tapi sholatnya itu sembarang, belum ada aturan sholat ini, waktunya ini, waktunya itu. Itu yang dibahasakan oleh para ulama dengan istilah sholat mutlak. Wis pokoknya sholat. Sampai kemudian terjadinya Isra Mi'raj, yakni sebelum hijrah. Ada perintah sholat 5 waktu. Akhirnya Rasulullah sholat 5 waktu sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Tapi sholatnya ini model kedua, fase yang kedua. Semua sholatnya 4 rakaat, semua sholatnya 2 rakaat, kecuali maghrib, tetap 3 rakaat. Itu sampai bulan Sya'ban atau Rejab tahun kedua Hijriah. Sampai bulan Rejab atau Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian setelah itu berubah. Sholat duhur, asar, isya berubah menjadi 4. Subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Sampai wafatnya Rasulullah SAW nggak berubah, berarti berlaku sampai hari kiamat nanti. Sholat model semacam itu. Tapi kalau kemudian sholat awalnya itu dijaharkan semua, kemudian jadi sir dengan hadis tadi, Anda nggak tahu.
Meskipun hadis tadi ada yang janggal. Ada yang janggalnya, kalau jenengan nyampaikannya dalam pertanyaan tadi benar, diprotes sama orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW itu yakni interaksinya adalah sama orang-orang musyrik dan sama orang-orang Yahudi. Interaksi dengan orang Nasrani itu jarang. Jadi orang Nasrani yang dekat dengan kota Madinah itu hanya dari Najran. Orang-orang Nasrani Najran. Begitu. Tapi ala kulin, Anda nggak tahu ada keterangan dan ada hadis semacam itu. Bisa jadi benar, tapi saya yang nggak tahu. Karena kelemahan ilmu dan diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah tadi masalah bau tatkala sholat jamaah. Ya, bau dan kotoran juga Ustaz. Bau dan kotoran. Jadi memang sabda Rasulullah SAW, man akala thauman aw basalan, yani fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang barusan makan bawang putih, bawang merah mentah itu, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu adam. Malaikat pun merasa tersakiti kayak anak manusia pun tersakiti dengan bau-bauan tersebut. Diambil hukum darinya, jadi orang itu kalau bau dan bau itu menyakiti, gitu ya, mengganggu, menusuk hidung saudara-saudaranya yang sedang sholat, maka usahakan pertama baunya itu dihilangkan. Baunya itu dihilangkan. Makanya dulu Rasulullah SAW mengatakan fa'amithu bittabakh, matikan bau itu dengan dimasak. Yani kalau bawang itu dimasak baunya hilang, tapi kalau dimakan mentah memang mulut itu bau dan keringat pun terasa bau. Itu yang pertama. Nah, kemudian hadis itu diambil faedah oleh para ulama sebagaimana masyhur dalam kitab-kitab fikih bahwa karena al-hukum itu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berkisar, berputar kepada ilahnya, ada maupun tidak adanya hukum. Ini ada maupun tidak adanya hukum tersebut. Maknanya, karena hadis tadi itu kaitannya adalah dengan idza, menyakiti, mengganggu orang lain yang sedang sholat bersama kita. Maka kalau memang melakukan hal yang lain yang itu memang kalau dipakai untuk sholat berjamaah terganggu yang lainnya, dalam artian bukan gangguan normal ya, terganggu, benar-benar terganggu, nggak, yang tetangganya nggak khusyuk, nggak tenang karena baunya nggak enak dan macam-macamnya, maka jangan ke masjid, mandilah dulu, setelah dihilangkan baunya baru kemudian dia berangkat ke masjid. Jadi baru kemudian dia berangkat ke masjid. Itu fikihnya. Dari sini maka Anda katakan bagi jenengan dan orang-orang yang seprofesi, yang mungkin kerjanya itu serabutan atau apa, dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia, karena apapun yang halal itu adalah mulia. Apapun pekerjaan yang halal itu adalah pekerjaan yang mulia untuk menjalankan perintah Allah, memberikan nafkah kepada keluarga kita. Nasihat Anda pertama, jika memang baunya itu normal Pak, normalnya wong itu ono keringetin, keringet itu normal-normal aja, kemudian di masjid itu ada kipas yang menghilangkan keringat dan itu normal, maka nggak apa-apa. Tapi kalau memang pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang memang bau, ada atau jenis-jenis pekerjaan itu yang memang bau, kemudian kalau langsung ke masjid itu orang merasa terganggu, jadi nggak khusyuk, jadi merasa terganggu, maka jenengan tolong antisipasi. Antisipasi dalam arti pasang alarm 10 menit sebelum azan. Pasang alarm 10 menit sebelum azan. Jadi sebelum azan 5 menit, 10 menit itu sudah dengar alarm dari HP kita azan. Itu tatkala kita kemudian berhenti kerja, kemudian mandi, sabunan, kemudian berangkat. Jadi kemudian selesai mandi itu mesti baru azan. Kemudian berangkat sholat, dan itu adalah amal yang mulia. Tetap aktivitas pekerjaan kita, kemudian tanpa meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Lah, kalau dalam 1-2 kondisi, kalau nggak salah ya dengan sampaikan tadi dalam apa itu televisi sunnah ada yang menampilkan itu, kayaknya Anda pernah lihat itu. Karena Anda pernah lihat. Jadi kalau memang
kalau memang ke dalam 1-2 kondisi ternyata sampai azan itu masih bau kotor, kalau nanti ke masjid itu mengganggu, benar-benar mengganggu nggih, mengganggu yang bukan gangguan biasa tapi benar-benar mengganggu, ya bau, ya ini bau itu, efek dari pekerjaannya itu masih ada, apalagi sampai belepotan kotoran dan macam-macamnya itu. Dalam kondisi semacam itu dia itu punya uzur untuk tidak berangkat ke masjid. Setelah dengar adzan kok kondisi masih semacam itu, mandi dulu, bersihkan kotoran, mandi dulu. Setelah mandi, berangkatlah ke masjid. Kalau ternyata di masjid sudah selesai jamaah, ya sudah, dia itu mendapatkan uzur karena kondisi yang semacam tadi. Tapi kalau sesekali loh. Ini Pak, itu namanya sesekali. Adapun kalau memang pekerjaan rutinitasnya memang semacam itu, ya harus diantisipasi. Ya harus diantisipasi bagaimana agar tetap bisa mengerjakan pekerjaan aktivitasnya dan tanpa harus meninggalkan yakni jamaah di masjid. Itu zaman sekarang sangat mudah, adanya alarm di HP yang kita bawa kemana-mana. Jadi alarm HP yang aplikasi sholat itu, aplikasi adzan itu, tarik mundur 5 menit. Tarik mundur 5 menit semuanya waktu, atau waktu kerja terutama zuhur sama asar itu kan waktu kerja, maka itu sangat amat memungkinkan, dan dengan itu maka insya Allah selesai permasalahan yang kita sedang hadapi. Wallahu alam bis. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustaz, ada yang bertanya melalui pesan WhatsApp kami dari Umahat Ustaz yang tidak menyebutkan tempatnya Ustaz. Mau bertanya Ustaz, bagaimana jika kita sebagai istri ingin thalabul ilmi atau sekolah syar'i tapi suami sepertinya kurang mendukung? Apakah kita terlalu memaksakan diri Ustaz? Seperti misal mau punya bayi tapi ingin tetap lanjut sekolah, sedang suami seperti menyuruh untuk cuti dulu sekolah. Jazakumullah khair Ustaz wa barakallahu fikum. Masya Allah, zatakillahu hirsan. Semoga Allah menambah semangat semanti. Tapi ya ukhti, hidup itu tidak bisa dipandang dari satu sisi. Hidup itu memang dinamika. Dinamika kehidupan itu kadang-kadang tidak harus sejalan dengan apa yang kita inginkan. Banyak kewajiban, banyak sisi hidup itu yang kadang-kadang harus berubah kebijakan, merubah sikap. Manusia yang cerdas adalah manusia yang mampu memilih yang terbaik dari yang baik, dan mampu menghindari yang terjelek dari yang jelek. Mampu memisahkan antara baik dan jelek, itu semua orang bisa. Tapi mampu memilih ini baik, itu baik, tapi ini yang terutama, maka itulah orang-orang yang cerdas. Ini jelek, itu jelek. Ini yang paling jelek yang harus saya hindari, itulah orang-orang yang bijak. Nah, kadang-kadang dalam dunia ilmiah, kita itu sering menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan belajar, keutamaan ini, keutamaan itu, dengan keutamaan-keutamaan yang besar. Tapi dengan berbagai keutamaan-keutamaan yang besar itu, menjadikan para muslimah semangat, alhamdulillah, untuk menuntut ilmu. Semangat untuk menuntut ilmu. Tapi terkadang kondisi tidak semacam itu. Kondisi tidak memungkinkan. Maka lihatlah mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena menuntut ilmu itu ya ukhti, itu ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Yang pertama wajib ain. Wajib ain itu adalah mempelajari satu ilmu yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan ilmu itu. Menuntut ilmu bagaimana tata cara sholat, yang penting sampai bisa sholat yang sah. Nggak harus jelimet, pendalaman, detail, saat dalil-dalilnya, istidlalnya, kadang-kadang sampai khilafnya. Yang penting bagaimana caranya bisa sholat yang sah dan sesuai dengan sunnah. Puasa, haji, umroh, halal, haram, secara global. Ngerti nih macan itu haram, ngerti kalau ternyata kambing itu halal, cukup. Gitu. Dalilnya apa, penjabarannya bagaimana, konsep para ulamanya bagaimana, itu di luar fardu ain. Nah, yang kedua, ilmu-ilmu yang tidak sampai di level itu,
Nggak sampai semacam itu, mulai sampai pendalilannya, sampai wajhud dalalahnya, sampai ini, sampai itu, jelimetnya masalah, kenal yani ilmu alat, nahwu, shorof, dan macam-macamnya. Itu pada tataran sunnah. Itu pada tataran mempelajari ilmu yang level sunnah. Mempelajari ilmu yang level sunnah ini tetap sunnah, mendapatkan keutamaan yang agung apabila mempelajarinya. Tapi kalau dia tidak melakukan, dia nggak dosa untuk melakukan itu. Kecuali orang-orang yang menjadi fardu kifayah. Misalkan orang itu diutus oleh masyarakatnya harus mempelajari karena akan pulang menjadi mufti, menjadi ustadz, menjadi ustazah, dan dia satu-satunya yang ditunggu, maka menjadi fardu kifayah bagi dia. Kalau tidak menjadi fardu kifayah maka tetap sunnah. Lah, apabila ya ukhti terjadi benturan, terjadi benturan antara urusi rumah tangga, duwe anak bayi, anaknya masih kecil, dengan keinginan belajar. Fahami, kalau sampai di kelas itu sebenarnya adalah fardu kifayah, sunnah. Belajar ilmu level sunnah. Sedangkan ngopeni bayi, ngurusi bayi, itu satu kewajiban bagi anti. Satu kewajiban ini bagi anti. Maka tatkala itu, cara yang pertama, rembuk dengan baik dengan sang suami. Rembuk dengan baik dengan sang suami. Nasihat anak kepada sang suami, supaya dukung semangat istrinya. Ketahuilah, dalam rumah tangga itu semakin kuat ilmu agama, insya Allah semakin baik pondasi rumah tangga. Sang suami jangan halang-halangi, jangan dukung. Jangan halang-halangi, tapi dukunglah. Tapi dukunglah. Tapi kan jangan sampai kalau suami dituntut untuk dukung ya ukhti, kemudian suaminya sampai ditetekno kayak anak yatim, terlantar, gono sing ngopeni. Pulang-pulang kerja durung dimasak nih, durung ono sing masak. Oma berantakan kayak kapal pecah dan macam-macamnya. Alasannya taklim, masuk kelas, maka salah menempatkan posisi. Salah menempatkan posisi. Lebih semangat mana antara kita dengan para sahabat? Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di Kitabul Ilm awal-awal Sahih Bukhari. Itu beliau, Umar itu tinggalnya di Awali. Awali itu di pinggiran kota Madinah. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Awali kisaran 2 mil. 3 kiloan. Lah, beliau itu sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab ngasih nafkah sama keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang muslim kepingin selalu mengetahui ilmu-ilmu yang baru yang datang dari Rasulullah SAW apabila ada wahyu yang baru. Tapi kan nggak bisa, benturan. Taklim ini masjid terus, bojone mangan apa? Jadi ngurusi kerjaan terus taklimnya bagaimana? Akhirnya beliau melakukan sesuatu yang sangat indah. Dan itulah hikmah. Itulah kebijakan. Beliau bukan sama tetangganya yang sahabat Ansor. Dia mengatakan sama tanggone, Mas, hari ini aku ke masjid ya. Sampai sore. Sampeyan kerja ning pasar. Sampai kerja di pasar, di sawah. Ini saya akan mendengarkan wahyu-wahyu yang turun hari ini. Apa saja, nanti kalau sore hari kita ketemu. Sore hari kita ketemu. Apa yang saya dengar hari ini tak sampaikan ke sampean. Tak sampaikan ke sampean. Lah, kemudian besok gantian. Sampean yang ke masjid, saya yang kerja. Karena saya harus pakai keluarga, saya yang kerja. Fahami, cermati apa yang disampaikan Rasulullah pada esokan hari. Sore-sore nanti yang kamu hafalkan, yang kamu fahami dari sabdanya Rasulullah sampaikan kepadaku. Dengan cara semacam itu, yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah kewajibannya sebagai kepala keluarga tidak menelantarkan keluarganya terpenuhi. Tapi keinginannya untuk mendapatkan ilmu tetap didapatkan. Lah, menggabungkan antara ini dengan itu perlu duduk bersama dengan baik. Jangan egois. Duduk bersama dengan baik. Sama suami. Nasihatnya bagi suami, dukunglah. Tapi jangan istri. Jangan paksakan diri kalau kondisi semacam itu. Ada beberapa suami itu yang memang ngeluh sama anak. Jadi
karena istrinya terlalu semangat dalam dunia ilmiah. Jadi Masya Allah, kawit subuh loh, sampai sore. Kajiannya Zoom. Ini kan zaman Zoom. Ini zaman Zoom, zaman ini, talim sana, talim sini, ikut sana. Gitu. Akhirnya urusan rumah, urusan sarapan, urusan baju, urusan piring, urusan itu terbengkalai. Itu loh malah dosa ya ukhti, malah dosa. Karena tugas anti itu ngurusi rumah tangga. Yani ilmu itu adalah kemuliaan, tapi tidak untuk menelantarkan kewajiban asli sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Perlu duduk satu yang fokus, itu jauh lebih. Ana bukan ngendori loh ya, tapi perlu mendudukkan posisi, perlu mendudukkan mana kewajiban, mana bukan kewajiban, mana kewajiban, mana bukan kewajiban. Ini yang dalam bahasa fikih namanya qaidatut tazahum. Apabila benturan antara dua kemaslahatan, dua kebaikan, maka lakukan kemaslahatan terbesar meskipun mengorbankan kemaslahatan yang terkecil. Apabila benturan antara sholat jamaah dengan sholat tahiyatul masjid, korbankan sholat tahiyatul masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan itu maklum dalam kaidah-kaidah fikih yang ada. Fahami mana titik wajib, mana titik tidak. Maka nasihat anak, kalau memang benar-benar rumah tangga itu bakal terbengkalai kalau anti tetap ngotot untuk sekolah, di saat masih ada bayi, di saat masih ada apa, suami sendiri juga harus kerja dan macam-macamnya, maka turuti nasihat suami untuk cuti. Toh zaman sekarang belajar itu nggak harus di kelas. Zaman sekarang ada YouTube, ada rekaman, ada TV, yang itu tetap bisa kita belajar di sela-sela kesibukan rumah tangga, di sela-sela kesibukan rumah tangga. Jadi jangan disalahpahami apa yang Ana katakan. Ana hanya ingin untuk kita berpikir proporsional. Jadi menempatkan posisi pada tempat yang pas. Jangan sampai semangat itu jangan sampai semangat ibadah, semangat taklim, semangat ini jadi mengalahkan kewajiban. Masih ingat kisah Utsman bin Maz'un yang dalam riwayat Sahih Bukhari? Tatkala Khawlah, Utsman bin Maz'un itu punya istri namanya Khawlah. Jadi Utsman bin Maz'un Masya Allah sombong banget, pol untuk ibadah, pol super. Kalau siang hari itu puasa terus. Nek malam hari itu gak pernah tidur, sholat malam terus ibadah. Sampai istrinya itu gak digubris, gak digubris. Ya segala layaknya seorang suami terhadap istrinya. Nah, Khawlah itu merasa gak disupri, merasa gak digubris, merasa gak diperhatikan oleh sang suami. Akhirnya dia yang gak memperhatikan penampilannya, ya gak mempertahankan kecantikannya, ya gak memperhatikan penampilannya, bajunya ya wut-wutan. Ya karena mau mempercantik diri juga suaminya modelnya kayak begitu. Lah suatu hari beliau sowan. Ya bahasa kita itu curhat lah. Curhat kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lah tengah-tengah bertamu ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah pulang. Rasulullah sempat lihat ada Khawlah yang penampilannya gak kaya wong. Penampilannya itu awut-awutan semacam itu. Begitu Khawlah pulang, Aisyah ditanya, "Ya rahmat Rasulullah, Dek, Khawlah tadiku kenapa kok begitu penampilannya?" Itu kalau diskusi kita. Jadi Khawlah tadi itu kenapa kok begitu penampilannya? Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, hiya imra'atun la zaujalaha." Ya Rasulullah, Khawlah itu enggak punya bojo, enggak punya suami. Khawlah itu enggak punya suami. Rasulullah paham banget kalau Khawlah itu istrinya Utsman. Bahasa itu adalah bahasa kiasan. Maknanya Utsman itu enggak bisa berfungsi kayak suami yang sebenarnya. Akhirnya Utsman dipanggil oleh Rasulullah SAW. Begitu datang, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Utsman, atarghabu an sunnati?" Utsman, sampeyan niku benci ajaranku toh. Utsman ya kagetnya subhanallah. Dia itu poso terus, berusaha untuk menjalankan syariatnya Rasulullah, sholat malam terus berusaha untuk menjalankan syariatnya Rasulullah. Tiba-tiba pertanyaannya, "Kok atarghabu an sunnati?" Yani ya Rasulullah, yani wa Utsman, sampeyan itu benci ajaranku toh. Utsman langsung jawab, "Bal yani sunnatuka arghab." Ya Rasulullah, bahkan aku melakukan semua ini demi untuk menggapai ajaranmu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Yuk, enggak harus gitu loh.
inna li ahlika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan kama anna li rabbika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqan. Wahai Utsman, badanmu itu punya hak untuk kamu perhatikan, kamu istirahatkan, kamu kasih makan. Istrimu punya hak untuk kamu urusi. Sebagaimana Tuhanmu punya hak untuk kamu ibadahi. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikan semuanya haknya masing-masing. Kemampuan untuk memberikan hak ini pada porsi yang tepat, itulah hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Dan ini berbeda antara satu suami dengan suami, antara satu keluarga dengan keluarga. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak disalahpahami. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir saya Ustaz. Baik, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin Anda telah menyimak dari awal hingga akhir, atau mungkin Anda telah mengirimkan pertanyaan Anda belum sempat kami sampaikan. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Insya Allah mungkin nanti akan kami bahas lagi di bulan Ramadan ini, program interaktif tanya jawab keluarga muslim ini akan kami adakan di malam hari atau mungkin di subuh. Insya Allah akan informasi ini akan kami berikan kepada semua. Baik, kepada Ustadz Ahmad Sabik Hafidhullah Ta'ala kami ucapkan jazakumullah khairan juga Ustadz atas nasihatnya dan waktunya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.